Logitech kok gini sih? Terus mau cari mouse apa lagi? Halo, selamat datang di Yan Ivana Channel. Dengan saya Yan, kita masih ada di sesi Tech Review, di mana kami akan membagikan pengalaman kami menggunakan berbagai macam alat teknologi yang bisa menjadi pilihan kamu. Hari ini kita konsepnya ngobrol-ngobrol santai ya. Kita mau ngobrolin soal Shidoi. Shidoi itu siapa? Adalah mouse yang sudah kita pernah unboxing sama-sama. Nah teman-teman kalau sudah sempat nonton video kami unboxing 2 mouse ya waktu itu ya. Ada mouse yang warna hitam, ada mouse yang warnanya apa itu ya, biru gitu ya. Nah, saya mau ngomong dulu soal mouse yang warna hitam. Kita nggak akan review kali ini. Kenapa? Karena ya kalau teman-teman lihat di sisi komentar ada yang ngomong, "Bang, itu palsu bang barangnya." Waduh, saya kaget ya. Memang karena itu kan hadiah ya. Kita hadiah nggak apa-apa. Memang membedainya untuk mouse yang asli sama palsu Logitech itu memang susah. Karena Logitech kan sebuah produk yang udah kayak market leader ya buat mouse. Banyak yang mau niru. Dan di marketplace kalau kamu lihat itu banyak banget harganya variatif. Dan kadang-kadang yang paling murah pun reviewnya bisa bagus banget. Nah, kemudian dari pemakaian akhirnya ketahuan bahwa mouse-nya memang kayaknya ya nggak ori. Kenapa? Sudah rusak. Rusaknya mesti di bagian scroll sih. Dulu banget, Yan juga pernah beli mouse di salah satu e-commerce murah, Logitech, Silent Plus begitu ya. Wah seneng nih akhirnya bisa dapat barang murah. Tapi ternyata waktu beli nggak silent. Bener, waktu diklik itu harusnya kan silent ya. Tapi mana kok nggak silent? Kok malah basicnya sama? Ya udah lah kemudian dipakai. Problemnya juga sama, yaitu adalah di scrollnya. Nah kan ya susah. Waktu kita mau beli mouse itu kan sama kayak kita mau beli ya sesuatu yang convenient gitu ya, yang lama, yang bisa nemenin lama. Karena kan cocok-cocokan juga beli mouse itu. Dan kalau bisa lebih awet ya akan lebih oke. Maka kalau mungkin lebih aman ya dari Yan ya, daripada kita susah, mending pilih yang official store. Ini nggak di-endorse sama official store, tapi kalau di-endorse boleh juga. Tapi paling nggak kita lebih safe lah, lebih tahu memang yang jual itu jelas. Ya harganya kalau mahal sedikit itu ada kualitinya juga. Pokoknya teman-teman kalau lihat harga sebuah produk yang terlalu murah, kita harus curiga itu memang asli apa enggak. Walaupun kadang-kadang bintangnya itu 4,9, 4,8. Nggak menjamin, karena waktu di e-commerce kita ngasih review kan di awal-awal doang. Ya awet apa enggaknya, we'll never know. So, better kita beli di official store jauh lebih aman. Atau kalau memang masih mau nawar-nawar lagi, ya cari yang star atau yang memang terpercaya dan harganya harusnya nggak akan beda jauh. Seharusnya begitu. Oke deh, cukup kita ngomongin soal mouse yang lama yang ternyata, bukan mouse lama ya, mouse yang hitam yang ternyata adalah ya mungkin palsu karena udah rusak, scrollnya rusak juga. Kita sekarang mau ngomongin produk yang ini ya. Wah, ini adalah mouse Logitech Pebble M350. Yan udah pakai ini cukup lama ya. Mungkin nanti ini mana nih video reviewnya, katanya mau review tapi nggak review ya. Di satu sisi memang jadinya akan lama ya, tapi di sisi lain pemakaiannya lebih intens. Jadi kita lebih memang bisa bagiin cerita banyak soal mouse ini. Kalau kita lihat ini memang masih Yan taruh di case-nya. Kenapa? Karena dulu sih pengalaman taruh mouse sembarangan itu berbahaya. Jadi biasa kan masuk di tas gitu ya, langsung masuk. Ya curiganya itu yang membuat mouse itu tuh kliknya lebih cepat rusak begitu ya. Jadi selalu saya pakaiin case. Oke, kita akan Yan mungkin akan share dari apa yang Yan suka dulu ya dari mouse Logitech Pebble M350 ini. Yan buka dulu aja. Pertama, teman-teman perlu tahu bahwa mouse itu ternyata ada beberapa tipe loh. Ya selain wireless ataupun Bluetooth. Dari ukurannya itu ada yang ukuran full size, ada yang ukuran compact. Nah kalau teman-teman perhatikan di Logitech M350 ini itu bentuknya compact, kecil ya. Jadi ini enak banget buat dibawa kemana-mana dan memang di sistem untuk portable. Tapi ada juga yang mouse itu full size, ukurannya besar. Nah, waktu pertama kali beli ini salah satu hal yang menarik dan kemudian jadi hal yang ditakutkan juga adalah soal ukurannya. Ya, seperti bagaimana yang teman-teman lihat tangan saya besar ya. Kalau kita bandingkan sama mouse-nya ini, mungkin mouse-nya bakal tersiksa kalau saya pakai gitu ya. Dan mungkin apakah saya nyaman apa enggak, karena waktu saya pakai
ada lengkungan ya, ada bagian lengkungan dari tangan saya itu yang nggak benar-benar beristirahat pada mouse-nya. Sedangkan kalau kita pakai mouse yang besar atau yang full size itu ya karena dia besar, setiap lekukan tangan itu bisa beristirahat dengan baik di dalam mouse-nya. Ya, nah terus gimana nih? Udah pakai berapa bulan, tangannya besar, kemudian pakai yang compact size, nyaman nggak? So far sih so good ya, nggak nyesel sih, makainya masih oke banget. Saya nggak pakai untuk game, jujur aja saya nggak pakai buat game, saya cuma pakai buat sehari-hari ya, kita buat click and drag, terus kemudian kita buat presentasi, kita buat ya kerja sehari-hari itu nyaman, enak, scrollnya juga aman. Dan saya suka karena suaranya itu ini benar-benar yang silent ya. Maksudnya saya pernah beli yang silentnya palsu, yang tadi saya ceritain, itu kan ngekliknya masih koklak. Yang ini enggak, memang benar-benar kayak dia terendam dan nyaman banget. Nah itu soal kenyamanan dan soal ukurannya, dan kita mau bawa kemana-mana itu enak gitu karena dia compact ya, seperti namanya ya, dia memang didesain buat compact. Kita mau bawa itu nggak terlalu kelihatan untuk kayak apa ya, ya terlalu berbentuk mouse gitu ya, dia lebih kayak datar dan ergonomis. Nah terus dari bentukannya juga futuristik ya, saya suka banget. Jadi waktu pertama kali lihat mouse Logitech Pebble M350 ini saya udah ngiler karena bentuknya unik, bentuknya kayak apa ya, simple, minimalis, futuristik. Ini keren aja pakainya gitu ya. Karena biasa mouse itu kan selalu identik dengan hitam ya mungkin putih dan sebagainya, tapi kan kayaknya bentuknya gitu-gitu aja. Tapi bentuknya ini loh bikin saya jatuh cinta banget sama mouse-nya. Nah kemudian selain bentuknya, yang saya suka adalah warnanya. Ini warnanya mungkin udah agak variannya lama ya. Kalau saya lihat yang varian baru itu sekarang udah ada kombinasi 2 warna. Ya lebih menarik, tapi itu selera sih. Cuma saya lebih suka yang polos seperti ini karena saya gunakan buat kerja. Jadi pantas gitu. Looknya masih look yang profesional. Terus dari warnanya oke, kombinasinya cuma sama putih di bawahnya ya oke banget. Dan ada tulisan Logi-nya. Jadi dia nggak pajang-pajang Logitech gitu ya, cuma di bagian belakangnya aja Logitech Pebble. Jadi tanpa kita lihat secara lengkap pun ini sudah jadi simbolnya Logitech banget sih. Jadi minimalis, cocok gitu. Kemudian yang suka lagi adalah ini sangat fleksibel buat kita. Ini sangat fleksibel buat kita. Maksudnya gimana? Jadi mouse ini ada pilihan untuk Bluetooth sama ada pilihan untuk wireless. Jadi apa ya? Kalau misal ternyata koneksi Bluetooth-nya bermasalah ya, let's say tiba-tiba driver Windows-nya untuk Bluetooth-nya hilang. Wah, kan kita susah, apalagi misalnya mousepad-nya rusak gitu ya. Kita masih bisa pakai opsi wireless-nya. Cara pakainya juga gampang, kita tinggal lepas aja. Di belakang ini kita lepas, ya. Kemudian ada dongle-nya, kita tinggal ambil, tinggal colok aja, selesai. Terus kalau mau switch gimana sama Bluetooth? Di bagian belakangnya ini sudah ada tombolnya untuk kita switch. Tekan, selesai, gitu ya. Jadi enak, fleksibel sesuai kebutuhan aja. Kalau memang misal kita pakai di PC yang belum ada Bluetooth-nya, tinggal pakai wireless. Yang ada wireless-nya, ya tinggal pakai wireless. Kalau misalnya kemudian USB-nya portnya udah penuh, ya tinggal pakai Bluetooth. Jadi enak, itu fleksibel. Kita bisa pakai di mana aja. Kemudian so far untuk baterainya tuh awet banget. Baterainya awet banget. Kita pakai sudah beberapa bulan, nggak ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Tapi ini yang saya mau cerita berikutnya nih, soal nanti nih, untuk hal-hal yang perlu kita pertimbangin. Pertama, ini kan warnanya nggak hitam ya. Jadi warnanya ini kan memang terang. Di satu sisi menarik, satu sisi kayak berjiwa muda dan elegan. Tapi harus hati-hati kalau misalnya kita juga sering ngantongin atau taruh bolpen atau spidol di kantong atau di tempat yang sama. Ya waktu itu saya sempat ini kena warna merah. Jadi waktu itu saya bawa bolpen merah, nggak sengaja somehow kayak kegores aja, dan ya padahal udah dibela-belain buat pasang case seperti ini buat bisa lebih awet gitu ya, warna juga lebih bagus. Ternyata kena warna merah, bye. Tapi untungnya udah hilang sini, kalau saya lihat udah nggak terlalu kelihatan ya warnanya. Jadi ya oke, masih bisa hilang kok ternyata. Tapi kalau kena spidol, nah itu juga bahaya. Kemudian hal kedua yang pernah ya alami gini, setelah sekian lama pemakaian itu saya merasa kok ini mouse-nya kok ada penurunan ya. Udah mulai penyakit dari setiap mouse yang Yan pernah pakai, yaitu adalah waktu kita klik atau kita mau double klik itu kayak lepas-lepas. Ya misalnya kita di suatu Windows yang kita mau drag gitu ya,
belum triknya belum selesai kok udah lepas. Padahal posisi kita masih pegang mouse-nya dengan baik. Saya tahu sih ada beberapa tipe orang yang pakai mouse ya. Kalau saya biasanya pakai mouse seperti ini, jadi agak ke atas begini. Awal-awal nggak ada masalah. Tapi kemudian waktu beberapa saat loh kok mulai bermasalah. Padahal kan harganya ya lumayan ya. Kemudian kita beli juga di toko yang terpercaya. Loh kok gini sih? Saya udah kecewa. Aduh, masa Logitech sih nggak awet kan? Tujuan kita mau beli mau awet, kok jadinya nggak awet gini? Lah buat apa? Kemudian saya coba lagi, saya lepas, saya bersihin gitu ya. Saya tiup-tiup pakai blowernya kamera. Udah saya lap pakai tisu. Saya coba lagi, nggak bisa. Ya sempat nyesel juga sih. Waduh, ini alamat dimarahin nih. Alamat harus cari mouse lagi yang lain nih, gimana? Sempat kepikiran, duh Logitech kok gini sih. Terus mau cari mouse apa lagi kalau bukan Logitech. Tapi untungnya somehow saya ketemu sama teman saya yang memang mempelopori saya buat pakai mouse ini. Saya tanya, bro, kamu pakai mouse ini pernah masalah nggak sih? Nyaku ini saya klik kok lepas-lepas gitu sih, gimana nih? Dia mengatakan suatu hal yang buat dia waktu itu nggak masuk akal ya. Gampang, coba dibuka, dibersihin, udah tak bersihin. Ganti baterainya. Menarik. Apa soal baterai ya? Awalnya sih saya skeptis ya. Ya kan udah dibersihin ya. Waktu baterai dicek di Windows, tulisannya 100%. Toh masih nyala juga, nggak ada masalah. Tapi ya masalahnya tetap sama. Waktu diklik ya nggak bisa sesempurna itu, dan saya udah kesel gitu ya. Terutama buat edit video itu kan esensi sekali kalau kita mau pakai. Lepas-lepas tuh ganggu banget. Nah, tapi I think ya nggak ada salahnya buat dicoba. Akhirnya ya udah ganti baterai coba. Ganti pakai baterai yang udah dicas, udah pasti 100%, dan saya coba. Kira-kira hasilnya gimana teman-teman? Apakah mouse ini masih mengecewakan atau ternyata itu jadi sebuah solusi? Surprisingly itu jadi sebuah solusi. Ya kadang-kadang modern problem itu need simple solution ya. Ganti baterai. Gak pernah kepikir sih bahwa masalahnya itu di baterai. Ya walaupun sebenarnya kalau mau dites ya, sekarang baterainya dipakai buat jam ya jalan-jalan aja. Mungkin ada perbedaan voltase yang sedikit menurut itu pengaruh pada performanya. Saya tuh juga sempat mikir dulu, aduh apakah memang ini karena Bluetooth-nya aja atau kita coba pakai wireless. Ternyata sama gitu. Dan simple solusinya hanya ganti baterai aja. Maka Logitech masih tetap jadi sebuah pilihan yang dependable buat kita ya. Pakai yang nyaman. Dan dari harga yang diberikan ya memang dibanding sama merek-merek lain buat sebuah mouse ya ini cukup tinggi. Tapi worth it sih karena bentuknya bagus, warnanya juga oke. Lalu durability-nya sih. Durability itu yang paling penting karena kalau buat Yan sendiri buat cari mouse itu nggak gampang. Kita mesti harus cocok-cocokan. Kadang-kadang kan ada DPI-nya terlalu lambat, kemudian ngekliknya kerasa renyah, terlalu kayak murah gitu ya. Ya, saya sih nggak suka. Tapi ini masih bisa memberikan sebuah daya tahan yang kuat, yang bagus. So far sampai sekarang masih oke. Kalau ngomong soal goresan-goresan ya namanya pemakaian ya pasti ada, tapi oke banget kok, oke banget. Dan kalau misal kalian mau beli mouse ini, Yan recommended sih. Biar bisa kasih bintang 5. Karena harga, desain, dan semua yang didapatkan itu worth it banget. Cuma ya itu pastikan beli di tempat yang terpercaya. Karena zaman sekarang tempat atau mouse yang mungkin sangat mirip identik tapi ternyata tidak kualitas. Jadi pastiin itu aja supaya kamu gak kecewa sama mouse. Karena memilih mouse itu sama kayak memilih pasangan. Jangan gonta-ganti terus. Oke, itu aja sih dari Yan. Thank you buat nonton video ini sampai akhir. Kalau misalnya kamu ada komentar, ada pengalaman atau mau tanya-tanya soal mouse ini, boleh banget di kolom komentar. Terus jangan lupa juga kasih like, kasih komen di YouTube channel kami, di video kami ini supaya channel kami semakin berkembang. Kalaupun ada masukan juga nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar gitu ya. Kita juga sama-sama masih belajar buat bikin video. Oke, jangan lupa subscribe, like sekali lagi. Jangan lupa like, nonton video kami berikutnya. Kita jumpa di video tech review berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Sekarang syutingnya nggak berdua aja, tapi sudah bertiga sama Yoselin.